amin, 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 ya Allah, amin, 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 ya Rabbana, amin, amin, Sultana, amin, 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 ya Allah, Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ahli Matarim Muhammad Tadir. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Adik, era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi ada yang afdal talab. Waktu sabi akmali sa'adati wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayah Ahmad. Yang saya hormati Al Ustaz Abdul Farid Al-Hafidh selaku pengasuh pondok pesantren Naful Ulum Padang Sari, dan yang tidak terlupakan teman-temanku santri putra dan santri putri Ma'had Naful Ulum Padang Sari yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di majlis sekali yang penuh barokah ini untuk memeriahkan hari Maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah dilahirkan. Sahabat menyusui Nabi Muhammad hanya 4 hari. Setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita yang berasal dari desa Sa'ad. Beliau bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad kurang lebih selama 4 hari. Abdul Muthalib meninggal dunia dan kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai Rasulullah dewasa. Di usianya yang ke-12 tahun, Nabi Muhammad ikut Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dan ketika tidak sampai ke negeri Syam, ada seorang pendeta yang sangat terkenal yang sangat menguasai kitab Injil. Beliau bernama Pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah tersebut sangat heran kepada segerombolan pedagang yang datang menuju Syam. Karena apa? Karena rombongan tersebut di setiap jalannya itu diiringi oleh awan dan ditutupi oleh awan agar tidak kepanasan. Setelah ternyata rombongan tersebut adalah rombongan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dan rombongan sampai ke negeri Syam, kemudian Pendeta Buhairah datang mendatangi rombongan Nabi Muhammad dan menghampiri Abu Thalib. Kemudian berkata kepada Abu Thalib, berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kelak beliau akan menjadi Nabi yang terakhir sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Pendeta Buhairah tersebut memberikan syarat terhadap Abu Thalib untuk membawanya kembali pulang ke Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke Mekah bersama kerabat Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau ikut berdagang kepada seorang wanita yang kaya raya, seorang pedagang wanita yang kaya raya yang hidup di kota Mekah. Beliau bernama Siti Khadijah.
Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, beliau dikaruniai 2 putra dan 4 putri. Di antaranya adalah Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah Az-Zahra. Di antara putra-putri Rasulullah tersebut yang memiliki keturunan sampai sekarang hanya dari Fatimah Az-Zahra. Selain dari Fatimah Az-Zahra tidak memiliki keturunan sampai sekarang. Menginjak umur yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad tepatnya pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Beliau mendapatkan wahyu yang pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-2. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasulnya Allah. Setelah itu mendapatkan wahyu yang kedua berupa surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah itu Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Namun dakwah tersebut ditolak oleh orang-orang Quraisy atau orang Mekah. Kemudian Rasulullah, para sahabat, dan seluruh keluarga dari Bani Hashim dimusuhi oleh seluruh warga Mekah dan diboikot selama 3 tahun. Setelah pemboikotan tersebut selesai, pamannya yang bernama Abu Thalib mengalami sakit yang parah dan kemudian meninggal dunia. 2 bulan setelah Abu Thalib meninggal, istri yang sangat dicintai Rasulullah yang bernama Siti Khadijah, beliau juga meninggal dunia. Lalu pada saat itu Rasulullah mengalami kesedihan dan sangat-sangat sedih. Untuk menghilangkan kesedihan tersebut, Allah menggantikannya dengan cara mengisra Mi'rajkan Rasulullah. Isra memiliki arti perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan Mi'raj memiliki arti perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha, Rasulullah dapat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hadiah berupa sholat 5 waktu. Pada tahun ke-12 setelah kenabian, Rasulullah mendatangi rombongan haji yang berasal dari kota Yatsrib. Kota Yatsrib adalah nama sebuah kota yang sekarang dikenal sebagai nama kota Madinah. Pada tahun ke-10 setelah Nabi Hijrah, Rasulullah menggantikan nama kota Yatsrib menjadi kota Madinah. Rombongan tersebut berjumlah 12 orang. Kemudian Rasulullah menyampaikan dakwah kepadanya, dan dakwah Rasulullah diterima baik oleh orang Yatsrib tersebut. Kemudian mereka melakukan perjanjian yang dinamakan perjanjian Aqabah. Isi dari perjanjian Aqabah tersebut adalah mereka berjanji untuk setia kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berjanji untuk tidak menaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berjanji untuk menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Untuk menyelamatkan Islam dari gangguan orang-orang Quraisy, setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah dan dakwahnya di sana diterima dengan baik oleh orang-orang Madinah. Setelah itu orang Madinah banyak yang masuk Islam. 2 tahun setelah Nabi hijrah, Rasulullah, para sahabat, dan seluruh kaum Yahudi atau orang-orang Madinah melakukan perjanjian dengan Baitul Madinah. Inti dari Baitul Madinah adalah kaum muslimin dan kaum Quraisy harus saling tolong menolong satu sama lain, harus saling menjaga satu sama lain, dan harus ikut serta dalam peperangan. Setelah itu kaum muslimin mengalami peperangan melawan kaum Quraisy. Peperangan tersebut dinamakan perang Badar. Dinamakan perang Badar karena perang tersebut terjadi di sekitar sumur yang pemiliknya bernama Badar. Perang Badar termasuk perang yang pertama kali dialami oleh kaum muslimin. Dalam perang ini terjadi karena kaum muslimin yang menghadang kafilah dagang kaum Quraisy dengan maksud untuk merebut hak-hak kaum muslimin yang diambil oleh orang Mekah ketika masih tinggal di Mekah. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan perbandingan pasukan 313 pasukan kaum muslimin banding 1000 pasukan kaum Quraisy. Setelah kaum Quraisy mengalami kekalahan, mereka merasa tidak terima atas kekalahan tersebut. Kemudian terjadilah peperangan lagi antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Perang tersebut dinamakan perang Uhud. Mengapa dinamakan perang Uhud? Karena perang tersebut terjadi di bukit yang bernama Uhud. Dalam perang Uhud ini dimenangkan oleh kaum Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid dengan perbandingan pasukan 1000 pasukan kaum muslimin banding 3000 pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Uhud ini Nabi kehilangan pamannya yang sangat pemberani dan ahli dalam peperangan. Beliau bernama Hamzah
bin Abdul Muthalib. 2 tahun setelah mengalami kekalahan, kaum muslimin sudah mulai bagi-bagi. Kemudian terjadi peperangan lagi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Peperangan tersebut dinamakan perang Kondak. Dinamakan perang Kondak karena Kondak menurut bahasa itu memiliki arti parit atau jenglongan. Pada saat itu kaum muslimin membuat jenglongan yang panjangnya sekitar 5.544 meter atau 5,5 km di sekitar perbatasan Madinah. Tujuan pembuatan tersebut adalah sebagai benteng atau pertahanan kaum muslimin. Dalam perang Kondak ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan perbandingan pasukan 3.000 pasukan kaum muslimin dibanding 10.000 pasukan kaum Quraisy. Pada tahun ke-6 setelah Nabi Hijrah, kaum muslimin dan kaum Quraisy melakukan perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah tersebut adalah dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kaum muslimin yang diwakili oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr telah menyatakan perdamaian dan persetujuan di antara keduanya melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Pada tahun ke-8 setelah Hijriah, kaum muslimin mengalami peperangan lagi melawan kaum Quraisy, kaum bangsa Romawi. Pada saat itu bangsa Romawi dipimpin oleh seorang raja yang terkenal yang bernama Raja Heraklius atau sering disebut dengan nama keadaan, dan kemudian kaum muslimin dapat memenangkan peperangan tersebut. Perang tersebut dengan perbandingan pasukan 3.000 pasukan kaum muslimin dia dilakukan dengan baik oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy. Setelah itu kaum Quraisy melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan perlawanan kepada suku Khuza'ah yang merupakan kaum muslimin yang bertempat tinggal tidak jauh dari Mekah. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersama 10.000 pasukan kaum muslimin datang ke kota Mekah untuk dengan niat menaklukkan kota Mekah. Setelah itu Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian, di antaranya di bawah pimpinan Khalid bin Walid, Zubair bin Awan, Abu Ubaidah dan Sa'ad bin Ubaidah. Keempat pemimpin tersebut yang mengalami perselisihan dengan kaum Quraisy adalah hanya pada Khalid bin Walid dan pasukannya. Namun perlawanan tersebut dapat ditangani oleh kaum muslimin dengan cara yang mudah. Setelah itu kaum muslimin sudah bertemu atau berkumpul pada satu titik tujuan, yaitu sudah berada di sekitar Ka'bah. Kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 berhala. Setelah itu kaum muslimin telah membebaskan kota Mekah dan telah menguasai kota Mekah dan telah menaklukkan kota Mekah. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Mekah. Dalam peristiwa Fathu Mekah ini banyak orang-orang Quraisy yang hijrah menjadi masuk Islam, termasuk juga Abu Sufyan, seorang pemimpin utama suku Quraisy yang sangat menentang Rasulullah, dan di kemudian hari beliau masuk Islam. 2 minggu setelah peristiwa Fathu Mekah, kaum muslimin mengalami peperangan lagi melawan suku Badui yang terdiri dari suku Hawazin dan suku Saqif. Peperangan ini dinamakan Perang Hunain. Perang Hunain dilatar belakangi oleh suku Badui yang dipimpin oleh Malik bin Auf yang merasa takut karena yang ada di pikirannya itu suatu saat nanti kaum muslimin akan memerangi kaum suku Badui tersebut. Kemudian Malik bin Auf segera menyusun siasat perang dan segera cepat-cepat untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin bersama 12.000 pasukan datang ke desa Hunain dan melakukan peperangan melawan suku Badui. Peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin dengan bantuan pasukan BF yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum muslimin. Apabila pasukan BF tersebut tidak ada, mungkin kaum muslimin tengah mengalami kekalahan karena datangnya pasukan musuh yang secara tiba-tiba yang membuat kaum muslimin menjadi berantakan dan banyak yang melakukan pelarian dalam peperangan tersebut. Pada tahun ke-10 setelah Nabi Hijrah, Rasulullah ingin mengajak kaum muslimin melaksanakan haji dengan tujuan agar kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar menurut ajaran syariat Islam. Kemudian Rasulullah bersama
100.000 orang lebih kaum muslimin melakukan haji, dan haji tersebut dinamakan haji wada yang memiliki arti haji perpisahan, karena tidak lama lagi setelah haji wada Rasulullah meninggal dunia. Pada saat haji wada itu Rasulullah menyampaikan pidato atau berkhutbah di atas mimbar ya, dan pada saat itu sedang berada di Arafah. Rasulullah berpidato bahwa dirinya tidak akan mengetahui di tahun depan apakah bisa berjumpa lagi bersama kaum muslimin. Yang kedua, suami punya hak asasi atas istri, dan istri punya hak asasi atas suami. Tiga, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Ahlu Sunnah, maka baginya tidak akan sesat selama-lamanya. Empat, Tuhan hanyalah satu, yaitu Allah, dan asal manusia yaitu dari Adam, dari tanah. Yang terakhir, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 3 jam setelah melakukan sholat Jumat, kaum muslimin melaksanakan sholat asar bersama Rasulullah. Setelah melaksanakan sholat asar, Rasulullah mendapatkan wahyu yang terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surah Al-Maidah ayat 3. Ketika itu Rasulullah membacakan firman tersebut, dan kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq nangis tersadu-sadu karena beliau mengetahui bahwa umur Rasulullah tidak akan lama lagi. Sekitar 2 bulan setengah setelah haji wada, Rasulullah mengalami sakit. Semakin hari sakitnya semakin bertambah, hingga suatu saat Rasulullah sudah tidak kuat lagi untuk mengimami sholat jamaah kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menggantikannya. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 632 Masehi, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-10 setelah Nabi Isa, atau 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kepemimpinan kaum muslimin digantikan oleh Abu Bakar yang merupakan pemimpin Khulafaur Rasyidin yang pertama kali. Nabi Muhammad SAW adalah nabi atau rasul yang terakhir bagi kaum muslimin, pemimpin bagi kaum muslimin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagai pegangan, sebagai pedoman hidup bahagia hidup di dunia dan akhirat. Beliau adalah seseorang yang memperjuangkan agama Islam, yang menebarkan agama Islam dengan niat hati yang tulus dan ikhlas, tanpa adanya rasa lelah dan putus asa. Jasa-jasanya, pengorbanannya akan selalu dikenang oleh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin di sepanjang masa. Tutur katanya, tingkah lakunya, dan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebagai tiruan bagi kita semua, sebagai contoh bagi kaum muslimin di seluruh dunia di sepanjang masa. Hikmah yang dapat kita ambil dari ini adalah, dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah kita semua yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang cerita Nabi, tentang perjuangan Nabi Muhammad, setelah adanya kegiatan ini kita semua menjadi paham dan mengetahui betapa hebatnya Nabi memperjuangkan agama Islam. Semoga dengan mengetahui pengorbanan Nabi Muhammad terhadap Islam, itu membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Apabila kita cinta dengan Rasulullah, maka Rasulullah lebih cinta terhadap kita. Dan apabila Rasulullah cinta terhadap kita, itu merupakan hal terbaik yang bagi kita. Itu akan menjadi pertolongan kita besok di yaumul qiyamah. Karena yang hanya bisa memberikan syafaat besok di yaumul qiyamah adalah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita semua dapat menghiasi di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan melakukan kegiatan perjanjian yang
kita lakukan 12 hari tanpa bolong. Semoga dengan melakukan kejadian ini kita semua mendapat syafaatnya besok di yaumul kiamah, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, aulan nasi fi yaumil qiyamati aksaruhum awal alayya sholatan. Orang yang mendapatkan syafaatku kelak, Rasulullah bersabda, orang yang mendapat syafaatku kelak di yaumul kiamah adalah mereka lah orang yang memperbanyak sholawat. Semoga kita semua termasuk dari golongannya. Amin. Karena hari ini adalah hari yang terakhir dalam maulid Nabi, dan hari ini tepatnya hari Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Hari ini kita harus bahagia dengan cara kita menghilangkan pikiran-pikiran yang ada di otak kita, membuatkan hati kita menjadi santai, relax. Karena itu nggak usah mikir dulu, pelajarannya nggak usah dipikir. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan yang sebesar-besarnya dari saya, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Apresiasi untuk kalian semuanya. Terutama untuk para tukang son yang setiap pagi, jelas saya sedang melihat di dalam acara TV yang acaranya itu Jejak Si Gundul, ya. Pernah melihat nadanya itu? Pada kesempatan hari ini saya sedang mengunjungi Kota Sayong. Jika sekilas akan begitu nadanya. Kota Sayong adalah berada di wilayah Demak yang berada di pesisir. Penduduknya beragam. Sekarang mari kita telisik apa kuliner yang ada di sana. Nadanya seperti itu, tapi materinya bagus, luar biasa. Apresiasi untuk adik. Dengarkan, memang setiap orang itu mempunyai gaya berpidato berbeda-beda. Kalau kita lihat film Bung Karno, pidatonya selalu berapi-api. Saudara-saudara, sebangsa setanah air, pada hari ini Jepang telah dikalahkan. Pada hari ini sekutu telah tumbang. Sekarang saatnya Indonesia merdeka. Itu Bung Karno. Kalau ada bukan begitu. Di desa Sayong beragam sekali kulinernya. Kita sedang memasukinya. Kemudian nanti kita akan mencicipinya. Jadi lebih nyantai, Ruto. Sebuah masukan di dalam berpidato. Pidato itu bukan seperti kalian sedang presentasi, ya, yang sangat formal, bukan. Pidato itu, tausiah itu harus ada umpan balik tanya jawab. Misalkan tanya, bagaimana hadirin, setuju? Setuju. Baik apa buruk? Baik. Betul apa betul? Betul. Begitu. Jadi memicu agar para hadirin ini tidak ngantuk. Sekilas saya akan mencoba di luar teks, ya, memahami secara konteks. Jika kita memahami sejarah Nabi sejak di kandungan sampai Nabi dewasa itu dimulai dengan penuh ujian. Lahir dalam keadaan yatim. Sedih apa susah? Sedih apa susah? Kecil sudah tidak diasuh oleh kedua orang tuanya. Nah, ini ada anak baru ini kan bapaknya yang sudah tidak ada, tapi ibunya masih. Dan Nabi seusia sekitar 6 tahun itu sudah tidak punya siapa-siapa. Setelah itu usia 25 tahun Nabi menikah dengan saudagar kaya yang bernama siapa? Khadijah. Karena menikah dengan orang kaya yang mulia, kepenak. Jadi begitulah kehidupan, kadang sedih, kadang susah, biasa. Senyumin aja, enjoy. Jadi, Nabi cilik aneh kan rekoso, betul kan? Setelah gede, dewasa, 25 tahun menikah dan wong sugih. Alhamdulillah. Kemudian waktu berjalan, di usia 40 tahun, ya, Nabi diangkat menjadi Rasul.
kemudian menyampaikan dakwahnya. Sejak itu Nabi dimusuhi. Padahal selama ini Nabi itu menjadi idola. Selama ini Nabi itu menjadi orang yang defense, orang yang diidolakan, banyak fan-nya. Kalau sekarang banyak followernya. Faza, Hilmi Faza Firdaus. Gak apa-apa ya. Orang berarti nek tahu saya amr mesti bakal yang susah. Yo ora, santai saja bukan. Jadi di puncak gelisahnya meninggal dunia. Setelah Palie, istrinya Khadijah juga meninggal dunia. Moro nang Taif, wong Taif itu sing perang sing terakhir itu loh ya. Sing perang sing terakhir sing wong Quraisy do mendeleng malah akhirnya kalah. Ternyata malah dilempari batu. Akhirnya terus dihibur sedikit, dijak jalan-jalan dengan Isra Mi'raj. Jalan-jalan seneng apa susah? Seneng apa susah? Seneng itu jalan-jalan berarti. Begini, jadi itulah mau hasilnya susah terus sekarang senang. Setelah itu Nabi hijrah di Madinah. Setelah Nabi hijrah di Madinah, kehidupan mulai tertata, kekuatan mulai terapikan, barisan mulai rapat, kaum muslimin mulai berani berdiri tegak. Di saat itulah mulai terjadi perang terbuka antara orang Quraisy yang berdomisili di Mekah dan Nabi beserta seluruh sahabatnya yang berada di kota mana? Makanya tak benar-benar tak pikir-pikir benar Mas Ade tadi ya. Mas Ade tadi mengatakan salah satu hikmah diadakannya acara Maulid Nabi, sing biyen-biyen kalian do males membaca, betul? Sing diwaca mong bucin-bucin bloko novel, betul? Tapi karena kalian terpaksa tugas, mau tidak mau kalian harus belajar, mau tidak mau kalian harus menulis, mau tidak mau kalian harus menghafal, akhirnya kalian paham. Betul apa betul? Begitulah apa itu perjalanan langkah-langkah, atau dalam bahasa itu implikasi dari kasih sayang orang tua itu mau. Kowe ku mbiyen dikon mondok mesti ya mau. Nek ora dipaksa ya ora mondok. Betul enggak? Betul. Maksudnya muni mboten nek iya begitu. Tetapi dengan dipaksa seperti itu kalian menjadi mengerti. Dengan dipaksa kalian menjadi paham. Dengan dipaksa kalian menjadi mengerti dengan agama. Seperti ini. Kalian orang tahu itu gas. Materi 1A sampai ini saudara alim. Materi 2A sampai ini. Kapan kamu membaca sejarah Nabi? Nah, itu. Makanya tidak hanya membaca maulidnya saja. Karena maulidnya saya yakin dengan keterbatasan kalian gak mudeng, maulid itu apa sih bawa orang mudeng. Tetapi ditambahi dengan materi sejarah Nabi. Bukunya lengkap, perpustakaan ininya lengkap, silahkan dibaca. Ini loh dalam sejarah Nabi banyak. Akhirnya kalian tuh belajar, tuh merangkum. Akhirnya menjadi paham. Maka kadang-kadang untuk memahamkan itu perlu dipaksa. Kalian nek dijarno orang terus janji karo Nabi. Ya, kemarin kita materi Naya itu. Orang Yahudi itu kan manggon di sekitar Madinah, nanggone perumahan elit, rumah itu di omah itu dipageri, ono penjagane. Neng wes janji karo Nabi, kita damai, oke. Kita 5 kali lipat penduduk Madinah. Ternyata orang Yahudi malah orang ngewangi, malah melu ngepung. Kurang ajar apa? Tidak ini. Nah, itulah orang-orang Yahudi. Akhirnya setelah Nabi berhasil memukul mundur orang Quraisy, langkah kedua apa? Nabi bersabda, jangan sekali-kali kalian sholat asar sebelum sampai di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Lagi teko perang, kesel. Teko musuhi kayu lah sepiro. Teko musuhi kayu paling ketibanan apa? Ketibanan laras. Terus keserempet apa? Keserempet eri. Tapi nek perang hujan anak panah. Tapi nek perang banyak lemparan tombak. Tapi nek perang banyak manjanik. Manjanik itu waktu sing dikangkat paling lho, sing film-film. Wos, dia. Rumah kita tenang nek iki. Lagi teko, jelek diperintah karo Kanjeng Nabi. Mangkat neh. Ayo, langsung berangkat. Ojo salat ngasar dhisik. Berangkat langsung menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Iki nek ora wong sing manut pasti mangke Kanjeng Nabi kesel. Kok tak leren saya iku nek kowe mesti ngono. Mangke riyen tesih saya kowe ngaji bek wengen sakit. Sakit nah. Begitu.
Tapi ini sahabat langsung berangkat, akhirnya berantas semua. Sampai kepada perang Mu'tah, terus sampai kepada pembebasan kota Mekah, dan sampai kepada perang yang terakhir diikuti Nabi, perang Hunain. Sing iku mau sing wong Thaif iku mau. Sing sudah antara Mekah dan Madinah sudah bersatu ya. Mekah dan Madinah bersatu, wonge rada nyepele. Alah Thaif yo apa? Kecil. Biyen iku awak dhewe kurang ora bersatu ora wani ora awak dhewe. Ya, akhirnya bareng mlebu nang desane ora ana wonge. Endi iki wonge? Nah ono. Barang wis nyantai-nyantai ana sing bakar jagung, ana sing jagung, ana sing turu, tiba-tiba hujan anak panah datang. Hus. Begitulah. Akhirnya tapi diselamatkan oleh Allah. Ini juga ada hikmah. Apa hikmahnya? Bahwa sejatinya kemenangan kaum muslimin itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kalian mendapat musibah itu sebuah apa itu salah satu kasih sayang Allah ben kowe orang kenemen. Ben orang menjadi orang yang sombong. Ada kalanya seperti itu. Terus sampai terakhir haji wada tadi ya. Haji wada itu haji yang terakhir yang diikuti Nabi, dan Nabi di sana itu beliau berkhutbah dengan nada yang lirih, dengan nada yang seakan-akan nada perpisahan dengan para sahabat, sehingga para sahabat meneteskan air mata. Betul setelah haji wada kemudian Nabi gerah apa? Gerah madarannya sakit. Akhirnya Nabi meninggal dunia. Nah, kalian pelajari dari Nabi, dengarkan sampai ku sing dilo iki. Oh, Sela suruh dewe ngantuk terus. Pokoknya poros barat, poros katulistiwa sebenarnya banyak. Yang sedang kalian pelajari sampai sekarang itu. Ini sebuah gambaran bahwa hidup itu dinamis, hidup itu naik turun, berubah-ubah. Seperti tadi sore, Abi berpesan kepada kalian, kita persiapkan kepada alam. Jangan paksa alam menyesuaikan kita. Bukan alam itu loh yo. Bilang kok alam itu jenenge alam kita. Jadi jangan kita yang memaksakan lingkungan. Kenapa yo? Kanca-kancaku tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Yura iso, kancamu bukan robot. Ya kamu yang menyesuaikan mereka. Bagaimana kamu beradaptasi? Bagaimana kamu berkomunikasi, menjaga interaksi? No. Jadi jangan paksa. Gini yo kemana udan yo? Gini ora udan nek kita iso. Nek udan mau, nek ora udan nang jopo. Begitu. Ini adalah bahasa adaptasi. Kita menyesuaikan. Maka santri itu harus pandai-pandai beradaptasi. Kalian di sini dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari daerah yang berbeda-beda. Satu di sini dengan satu tujuan untuk mencari ilmu. Jadi wonge ya macam-macam. Ono sing ngantukan, ono sing nangisan, ono sing nesunan, ono sing jalukan, ono sing jupukan. Ya wis aja, wong akeh. Bagaimana kamu menyesuaikan dengan keadaan itu? Tantangan bagi kamu. Itu adalah tantangan. Jadi seorang pemuda itu harus berani menjawab tantangan. Jangan mundur dari tantangan. Lanjut terus, lakukan terus, hadapi, selesaikan. Itu. Alhamdulillah 12 hari berjalan lancar, meskipun 2 hari ya hujan ya. 2 hari hujan tidak apa-apa. Itulah kehidupan seperti itu. Kita tetap semangat. Niat kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nek kita ini cintanya kepada Nabi, sok ben nonggone akhirat juga akan berkumpul bersama Nabi. Ada sebuah hadis yang menerangkan seperti ini. Ketika sejarah Nabi diceritakan, Nabi itu hadir. Ketika sejarah Nabi diuraikan, Nabi itu hadir. Maka insya Allah ketika kalian berdoa di majelis maulid, insya Allah Allah akan mengabulkan. Sing do gelem donga, sing lamun wae piye, ya lanjutno lek lamun lamun. Sing penggene ngantuk piye, ya kowe ngantuk bloko. Nek sing donga minimal Allahumma firli dunubi, ya Allah ampunilah saya. Bibarkati hadi Muhammad, dengan wasilah barokah Kanjeng Nabi Muhammad. Sing gelem muni sing bisa ora apa-apa. Jadi itulah. Jadi podo-podo mangkat ning kok mulai digowone dhewe-dhewe. Ana sing nggo watu, ana sing nggo emas, ana sing ora nggo apa-apa. Maka berjuang, ikuti Nabi.
teladani sejarah Nabi, pelajari, kemudian laksanakan, implementasikan, laksanakan dengan sekuat tenaga. Apa yang menjadi perintah Nabi, lakukan. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Insya Allah kalian akan mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian sebelum saya tutup, tadi sebenarnya ada sedikit apa tadi ya? Permintaan sedikit dari Ade, tapi dikemas dengan bahasa ala reporter si Gundul, jejak si Gundul. Nanti kalian bisa lihat di Trans 7 itu kan ada jejak si Gundul itu kan. Semuanya jalan-jalan nong di Kalimantan, terus gue ngewangi musik beras, ngewangi mantan, enggak nadanya begitu. Jadi dia menginterpretasikan bahwa niki maulid Nabi di kalau tak seneng tak libur, ya wes satu lebih. Jadi nanti setelah ini berarti wes serang ngaji lah pokok. Moco sholawat sengaja ya. Diniati menghormati Nabi Muhammad. Kemudian semoga bermanfaat. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut acara yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari La